sifat syar'i bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-abdul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok kenapa kok tertawa mulai tadi? Kenapa ya? Kalau yang Isa ada? Hah? Enggak. Rizky juga tertawa. Kenapa kok tertawa? Atau publik pernah miring? Oh iya tak? Oh masya Allah. Gimana keadaan kalian hari ini ya anak? Sehat ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, kok masih ada dua bangku yang kosong? Belum selesai? Belum. Besok kita jemput bersama-sama ya. Kita doakan buat tangan, mudah-mudahan Yoga dan Rio segera sehat kembali bisa belajar bersama kita. Amin. Amin. Ya, anak-anak, kita harus terus semangat belajar untuk menuntut ilmu supaya kita nanti ketika di masyarakat tidak terpengaruh oleh berita hoax, oleh informasi atau ilmu-ilmu yang tidak benar tentang iman kepada Rasul. Hari ini kita harus belajar yang sungguh-sungguh supaya kita bisa meyakini, bisa mengetahui dengan benar sesuai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tentang materi yang akan kita pelajari. Materi yang akan kita pelajari ini adalah tentang sifat-sifat Rasulullah, tentang tugas. Ada juga hikmah kita beriman kepada Rasulullah. Ada yang masih ingat? Di pertemuan di hari Selasa kemarin kita belajar tentang apa? Definisi iman ini. Tentang apa? Pengertian iman kepada Rasulullah. Setelah itu apa? Perbedaan Nabi dan Rasul. Kemudian apa? Yang terakhir kemarin kita belajar tentang dalil atau petunjuk iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih ingat perbedaan Nabi dan Rasul itu apa? Pindi, ingat tak? Kalau Nabi itu tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Menyampaikan apa? Menyampaikan surat. Bukan apa? Wahyu. Wahyu yang turunnya dari Allah kepada umatnya. Kepada umatnya. Wajib disampaikan kalau Nabi? Tidak wajib disampaikan. Tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Ya. Kalau Rasul? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Kalau Rasul? Ya, kalau Rasul wajib, Pak. Wajib apa? Menyampaikan firman-firmannya kepada umatnya. Wajib menyampaikan firman-firman dari Allah kepada umatnya. Wajib disampaikan ya, nggak boleh disembunyikan ya. Kalau sifat menyembunyikan wahyu itu disebut sifat apa itu? Ada yang tahu? Disebut sifat kitman. Disebut sifat kitman. Artinya kitman itu apa? Ya, tidak dapat menyembunyikan wahyu. Menyembunyikan wahyu. Kitman itu termasuk sifat apa? Sifat muhal Rasul Allah. Nah, mungkin memiliki sifat kitman. Pasti dia memiliki sifat kebalikannya, yaitu tabligh. Apa tabligh itu artinya? Menyampaikan wahyu. Oke. Nah, kita akan belajar sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting sekali materi ini. Selanjutnya, alur kegiatan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini tentang iman kepada Rasulullah masih sama metodenya dengan metode yang kemarin, yaitu think, pair, and share. Kita berpikir bareng di satu bangku kelompok kalian yang bisa mengajarnya tidak bisa, begitu juga sebaliknya yang tidak bisa mendengarkan penjelasan dari teman yang bisa atau yang paham. Itu istilahnya adalah think, pair, itu berpikir bersama. Kemudian sharing di antara kedua teman. Paham ya? Seperti itu alurnya ya? Paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu kita pahami tentang sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bisa dilihat di media, di papan tulis yang belajar, yaitu
Bisa disimak di papan tulis di screen. Nah, sudah saya tampilkan tentang sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Rasulullah itu ada berapa? Ramadan dari sifat-sifat Rasulullah ada berapa? Tiga. Ada 3. Yang pertama, sifat wajib. Yang kedua, sifat mahal atau mustahil. Yang ketiga, sifat jaiz. Coba definisi atau pengertian dari sifat wajib ini apa? Sifat wajib itu apa sih maksudnya sih? Ada yang paham? Sifat yang harus dimiliki Rasul. Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat mahal, Sifat yang tidak dimiliki Rasul. sifat yang tidak dimiliki atau mustahil dimiliki oleh Rasul. Kalau sifat jaiz, apa definisinya? Sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan. Artinya Rasul itu adalah Memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. memiliki sifat sebagaimana manusia biasa. Manusia yang bukan Rasul seperti kita ini sama. Nah, nanti pasti ada perbedaan. Nah, yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib itu yang pertama adalah siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat adalah fatonah. Siapa yang tahu maknanya siddiq? Yuk, Samsul. Pak, apa siddiq ini? Ini siapa yang tahu? Siddiq apa? Rehan. Siddiq itu apa maksudnya? Sifat yang selalu bersikap benar. Sifat yang selalu bersikap benar. Jadi Rasul itu pasti benar ya? Iya, pasti benar. Kemudian yang kedua yang mana? Yaitu sifat wajib amanah atau maknanya adalah selalu bisa dipercaya. Artinya semua Rasul itu pasti bisa dipercaya. Ketika kita meminta bantuan, mengamanahkan bantuan kepada sifat Rasul kepada yang kedua anak-anak adalah sifat amanah, yaitu yang maknanya selalu bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga adalah tabligh, maknanya adalah selalu menyampaikan wahyu Allah. Kemudian selanjutnya adalah fatonah. Selanjutnya adalah fatonah, yaitu memiliki kecerdasan. Jadi Rasul itu pasti memiliki kecerdasan. Nah, mungkin dia itu bodoh atau tidak bisa. Yang kedua adalah sifat mahal atau mustahil. Nah, ini sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Yang pertama adalah kedip, yang kedua khianat. Sebelumnya kedip itu apa? Rasul itu mustahil berbohong. Kalau khianat, Rasul itu berkhianat, nulayani janji, apa? Mengingkari janji, tidak mungkin. Kemudian kitman, mustahil Rasul menyembunyikan wahyu Allah. Yang terakhir dilacak atau balacak, artinya mustahil Rasul itu bodoh. Dan yang terakhir yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu abdul basyariyah. Sama-sama manusia seperti kita. Sebagaimana manusia biasa bisa lapar, kemudian kalau lapar makan, kemudian kalau haus ya minum, sakit, sedih, senang, dan juga berkeluarga sama dengan kita. Akan tetapi bahkan seorang Rasul itu tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Tidak mungkin Rasul itu kekal. Itu adalah sifat jaiz, sama-sama seperti manusia biasa. Selanjutnya, materinya adalah tentang memperkaya khazanah iman kepada Rasulullah. Di sini ada beberapa tugas-tugas Rasulullah. Yang pertama menyampaikan risalah dari Allah, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan atau mentauhidkan Allah. Maknanya adalah tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Kemudian memberi kabar gembira kepada orang mukmin, memberi peringatan kepada orang yang non-muslim atau kafir, menunjukkan jalan lurus dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasulullah. Kalau kita benar-benar mengimani sesuai dengan materi, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama
Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama hikmahnya adalah makin sempurna imannya. Kalau iman itu sempurna, maka kita akan beraktivitas di muka bumi ini sesuai dengan syariat ajaran Nabi. Kemudian terdorong untuk menjadikan contoh atau teladan dalam hidupnya. Kita pasti meneladani orang-orang yang hebat. Tiada lain orang-orang yang hebat itu melainkan para utusan itu. Utusan yang terakhir namanya adalah Nabi Muhammad. Tiada lagi contoh atau teladan yang baik melainkan Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bisa lebih mencintai para rasul, mengetahui hakikat dan hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah untuk menjadi atau untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit penjelasan dari Pak Ustaz. Nah, selanjutnya saya minta seperti pertemuan minggu kemarin sudah saya kelompokkan di masing-masing tempat duduk. Kalian yang masih belum paham materinya bisa berdiskusi, bisa berpikir bersama, memahami materi yang sudah saya bagi, kemudian nanti sharing ke masing-masing teman. Ya, saling bertukar pikiran. Gitu ya. Bisa dilaksanakan anak-anak? Ya, terima kasih. Silakan dikerjakan sesuai instruksi dari Pak Minta. Oh iya lah, saya lupa tadi yang dijelasin Pak Ustaz tentang sifat wajib itu apa aja. Sifat wajib ada 4. Sidik artinya Rasul selalu benar. 2. Amanah artinya Rasul selalu dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya Rasul selalu menyampaikan wahyu Allah. 4. Fatona artinya Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Seperti itu ya. Dan apa arti sifat mahal dan ada berapa sifat mahal? Sifat mahal ialah sifat mustahil atau tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah. Dan Rasul memiliki 4 sifat mahal, yaitu 1. Dzib yang artinya bohong. 2. Yanat yang artinya tidak dapat dipercaya. 3. Hikmah yang artinya menyembunyikan wahyu. Dan 4. Baladah yang artinya bodoh. Oh ya, saya lupa. Apa sifat jais itu apa sih? Oh, sifat jais. Ini begini deh. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-abdul basyariyah, artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Gitu. Oh ya, saya Paham? paham. Apa tugas-tugas Rasulullah ini? Tugas Rasulullah itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik. Kaya pacaran ngono lho. Kaya Pacaran itu musyrik pacaran. iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Kan dosa, Pak. Oh, dosa. Iya. Tidak boleh melakukan dosa. Iya, enggak boleh, Pak. Ngerti? Terus menunjukkan jalan yang lurus kepada umatnya. Lurus? Ya gimana maksudnya Lurus maksudnya itu Pak, tidak melenceng dari agama, Pak. Ngerti toh? Oh iya. Dan hikmah beriman kepada Rasul Allah itu apa saja? Hikmah beriman kepada Rasul Allah yaitu 1. Semakin sempurna imannya. 2. Memiliki teladan dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Ngerti kok? Ngerti. Ya, makasih. Ngerti. Anak-anak, mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang sifat-sifat Rasulullah, kemudian tugas-tugas Rasulullah, kemudian yang terakhir adalah hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tadi kalian berdiskusi, think and share, kalian berpikir bersama teman kalian, kemudian sharing, saling memahami materi pada pertemuan kali ini. Sekarang kesimpulannya, saya mencoba menyimpulkan dengan pertanyaan kepada kalian, dengan mengajukan pertanyaan kepada kalian. Sifat wajib Rasul Allah itu ada berapa? 5. Iya, ada 4. Rehan. 1. Sidik. Amanah.
tabligh, fatona. Sidik maknanya Rasul selalu benar. kemudian Amanah Rasul selalu percaya. tabligh, Rasul selalu menyampaikan wahyu. ya, kemudian fatona Karena Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. yang tinggi. Nah, itu adalah sifat-sifat wajib Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa selanjutnya? Tugas-tugas Rasul apa? Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Mengajak kepada tauhid Ya, dan tauhid. menjauhi perilaku musyrik. menjauhi perilaku menyekutukan Allah. Terus kemudian Menunjukkan jalan yang lurus. jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu ditunjukkan oleh Rasul-Rasul Allah. Kemudian terakhir hikmah. Ya Pak, hikmahnya apa? Ayo. Ya, Dani. Makin sempurna imannya, Imannya semakin sempurna. Yang kedua, memiliki teladan dalam hidupnya, ya, kemudian terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. terdorong untuk menjadikan uswatun hasanah atau contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita wajib mencontoh pada suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah, contoh yang baik. Yang lain adalah Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak untuk tes formatif kalian, hasil dari diskusi yang tadi dengan metode think tank and set di masing-masing kelompok nanti dikumpulkan ke Pak Miftah, akan saya nilai seperti biasa. Kemudian minggu depan kita akan memasuki pertemuan yang terakhir, yaitu paparan tentang hubungan iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan perilaku saling tolong-menolong kepada sesama. Kaitannya ketika seseorang itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, hubungannya dengan perilaku saling tolong-menolong itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Hikmahnya seperti apa? Itu nanti akan kita pelajari di minggu depan. Paham anak-anak? Ayo kita yel-yel terlebih dahulu. Yel-yel SMK kita tercipta. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Teko. Luar biasa. Terima kasih Pak Mutahiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.